أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bang Jepri selaku membawa acara Radio RAS yang ada mengudara kembali bersama channel Ayah Sadam untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya akan membacakan sahabat kita dari Kalimantan, yaitu Saudara Rindi. Ini seorang wanita ya, Saudari Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Saya senang sekali dengan acara yang ada di channel Ayah Sadam. Memang saya sudah cukup 1 bulan sudah mengetahui adanya channel Anda, Bung Jepri. Saya pelajari dulu satu demi satu konten-konten yang ada, memang bagus sekali Bung Jepri ya. Ini memang banyak manfaatnya dan banyak menolong. Kalau dilihat dari sepak terjang Bung Jepri juga di luar sana memang bagus sekali, menolong banyak orang ya. Tidak boleh siapa, tidak pandang siapa, begitu Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri, ini saya pribadi Bung Jepri, kebetulan kan saya mendengarkan dan menyimak adanya konten-konten yang di Ayah Sadam Bung Jepri, karena menyangkut pribadi kesehatan saya. Waktu itu kan saya lagi mencari herbal Bung Jepri di Kalimantan, itu kan masih banyak hutan-hutan belantara gitu Bung Jepri. Di saat menjelang sore sekitar jam 5, saya memang terlalu sore tuh pulang Bung Jepri, udah gelap, saya buru-buru. Tiba-tiba saya terperosok Bung Jepri. Ternyata apa Bung Jepri, begitu saya jatuh, saya kejatuhan kayak semacam tongkat Bung Jepri. Tapi tongkat itu kepalanya bagian atas tengkorak manusia Bung Jepri. Itu yang membuat saya kaget Bung Jepri. Waduh, saya jadi ingat Bung Jepri, di Kalimantan itu kan ada ya katakanlah orang memiliki keyakinan ya suku apa gitu loh. Nah di situ pada saat saya bangun Bung Jepri, saya jalan merangkak Bung Jepri, nggak bisa bangun. Selangkangan saya sakit, termasuk telapak kaki saya yang terperosok. Sampai-sampai kayak merasa kram, kayak kesetrum gitu Bung Jepri. Kenapa saya buru-buru dengan cara merangkak, bagaimana caranya saya bisa keluar dari hutan gitu Bung Jepri. Kurang lebih 1 kilo kali Bung Jepri saya jalan merangkak. Mana waktunya udah jam 5, udah gelap. Setelah 1 kilo kurang lebih saya keluar dari hutan. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, saya bertemu dua orang bapak senangan saya. Akhirnya saya minta tolong sama mereka. Mereka mendekati saya, Mbak ada apa Mbak Rini? Loh, abang kok kenal saya? Lah ya kenal lah, waktu itu kan saya pernah main ke tetangga rumah Anda, teman saya itu. Akhirnya saya cerita Bung Jepri, iya Bang, saya kan habis nyari herbal Bang, kesorean pulang, saya terperosok di hutan situ. Begitu saya jatuh, saya ketindih oleh tongkat Bang. Itu loh yang tongkat ujung kepalanya itu tengkorak manusia. Lantas teman satunya, waduh Mbak, hati-hati Mbak, itu kan ada orang suku Dayak itu, berarti itu ada pengaruhnya dari situ, kalau situ nggak bisa jalan ya.
Lantas saya bicara lagi Bung Jepri. Saya sendiri nggak paham bang. Memang saya pernah ingat ada kayak semacam suku apa sih, Dayak apa yang di Kalimantan. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Yang dikhawatirkan saya juga, mereka kan kuat juga ilmu santetnya ya. Lantas kedua orang tersebut mengangguk-anggun kepala sambil bicara yang kenal saya. Iya mbak, Wah ini mesti dipanggil Pak Ustadz ya mbak. Soalnya yang kayak gitu tuh kayak santet. Situ kejatuhan itu ya tengkorak yang terdapat di tongkat. Terus saya bilang, iya bang, makanya tiba-tiba gak bisa bangun. Ini selangkangan saya nih yang kanan gak bisa bergerak. Makanya saya sebisa mungkin lah merangkak. Situ kan tahu sendiri tadi saya jalan merangkak. Terus telapak kaki saya yang terproses juga sakit. Nah disitulah Bung Jepri, akhirnya teman saya membantu saya. Mereka untungnya berdua. Saya sampai ke rumah mereka, dipanggillah seorang ustadz lah, katakanlah seperti itu Bung Jepri. Sampai-sampai yang merasa kenal saya, punya kenal tetangga, temannya tetangga saya, dia manggil keluarga saya Bung Jepri. Akhirnya saya dijemput pakai mobil. Disitulah ada ngobrol. Terus kata ustadz mengatakan, memang di sini ada suku-suku Dayak. Itu kalau hutan sana memang Dayak selalu hengkang di situ. Kalau memang terdapat adanya tongkat yang paling atas ujungnya terdapat tengkorak manusia, memang dikenal santetnya sangat dahsyat. Disitulah pas si Ustadz cerita begitu Bung Jepri, saya takut. Lantas kata si Ustadz ngadem-ngademin saya, ya udah mbak, nggak usah takut. Semua karena Allah, kembali kepada Allah. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Ustadz mengatakan demikian Bung Jepri. Tapi kenyataannya apa Bung Jepri? Saya cuman mending aja nggak sakit. Cuman saya belum bisa jalan Bung Jepri. Gimana caranya Bung Jepri ya? Saya ini udah sebulan lebih loh Bung Jepri. Saya udah berapa kali manggil Ustadz, baik termasuk yang nolong saya, termasuk di lingkungan rumah saya juga. Alhasil sama, hanya rasanya mendingan aja Bung Jepri, nggak kayak waktu pertama kayak kesetrum. Sakitnya bukan main, bukan daerah selangkangan Bung Jepri. Sampai-sampai saya ke alternatif, ibu-ibu lah yang megang karena saya kan perempuan Bung Jepri. Tetap aja sama Bung Jepri, saya nggak bisa jalan. Mohon pencerahannya Bung Jepri dan solusinya. Saya tunggu ya Bung Jepri. Saya butuh pertolongan Bung Jepri supaya saya bisa aktivitas kembali. Ini biodata saya ada di bawah ini Bung Jepri. Mohon dipantau jarak jauh apa yang sebenarnya terjadi ya Bung Jepri. Terima kasih atas mohonnya atensi saya. Saya tunggu solusi pencerahannya. Semoga Bung Jepri bersama channel Ayah Sadam tetap jaya mengudara di Radio RS yang ada. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari Rindi ya yang ada di Kalimantan. Kalau saya akan memberikan penjelasan kepada Anda, yang pertama itu memang alhamdulillah Anda telah mengirim biodata lengkap yang original ya, jadi cukup bisa membantu mendeteksi jarak jauh adanya. Yang pertama, saudari Rindi waktu di hutan memang betul adanya di daerah sana itu memang ada pembatas ya, lingkup di mana ada orang-orang yang katakannya orang-orang Dayak seperti itu ya. Memang mereka tuh memiliki keyakinan tersendiri karena kehidupan mereka terasing. Sebetulnya ini zaman udah modern ya, 2023. Beberapa tahun yang lalu memang mereka sudah banyak lang-lang buana ke kota, jadi sudah menyatu sama kita sama. Yang pendidikannya sampai sarjana juga banyak, dan yang kerja sama di kota juga banyak. Nggak kayak dulu belum pernah. Jadi mereka satu demi satu banyak perubahan. Dan ada yang masuk ke agama Islam juga ada. Nah, ini biasanya yang pertama Mbak Rini, ini suku Dayak
masih alami ya, katakanlah yang masih daerah terpencil yang biasanya dia tuh singgah berpindah-pindah seperti itu. Inilah mereka punya keyakinan kuat, katanya memang dikenal juga santetnya, ilmu santetnya ya, terutama yang ada terdapat di tongkat tersebut. Namun kembali lagi saudara Barini, apa kata Ustadz memang betul adanya, kita tidak usah takut hal-hal yang seperti itu. Hanya takut kepada Allah yang Esa, tidak ada yang lain. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, ikhlas ya. Insya Allah saya akan bantu Mbak Rini yang ada di Kalimantan. Mbak Rini, tolong perhatikan baik-baik ya. Panggil saudara-saudara keluarga di rumah, suruh yasinannya sampai 7 ambal. Siapkan air putih, air doa ya buat minum sebagai penghantar. Nanti kalau bisa airnya dibanyakin. Yang pertama nanti air doa itu tadi diminum, dicepratin bagian rumah, luar rumah, dan buat membasuh, mencampurkan air buat mandi Anda. Setiap Anda mau menjalankan, mau mandi, mau minum, mau menyepreti lingkungan rumah, Anda baca basmalah 3 kali, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas masing-masing 9 kali. Anda tipkan di air tersebut, ya Allah saya niat karena Engkau saya mau mandi. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan, kaki saya bisa normal kembali seperti sedia kala. Apabila ada sesuatu gaib yang mengganggu tubuh hamba atau di rumah hamba, ya Allah keluarkan dari tubuh hamba. Kalau memang ada di rumah hamba, keluarkan dari rumah hamba seperti itu ya. Dan lindungilah kami sekeluarga, jagalah kami, harta kami, seperti itu ya. Lantas Anda sudah niat itu membaca Yasin masing-masing ya. Kalau memang ada 9 orang berarti sekali jalan ya, untuk 9 kali baca. Dan ditambahkan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110 ya, semuanya 13 kali. Dan surat Al-Fatihah 13 kali, ayat kursi 13 kali. Nah nanti diakhiri surat Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali. Lantas dia diniatkan kayak tadi, niatkan kembali, ya Allah saya niatkan Engkau melalui media air doa ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk menyembuhkan, mengangkat penyakit kaki hamba supaya saya bisa berjalan kembali seperti sedia kala, seperti itu. Dan untuk mengusir barangkali ada sesuatu gaib, jin maupun apa saja yang ada dalam tubuh saya atau di lingkungan rumah saya, pindahkan ya Allah sejauh-jauhnya, seperti itu ya. Dan lindungilah hamba, keluarga hamba, serta harta hamba, seperti itu. Lantas Anda tiupkan ke air dan minum, baca basmalah 3 kali, diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anda minum, lantas nanti dibagi ya, buat nyepretin dalam rumah, luar rumah, sambil membaca tasbih lah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai selesai. Begitu pula waktu mandi juga seperti itu, niatnya sama ya. Jadi bagi-bagi aja airnya. Kalau bisa dibanyakin, nanti sisanya buat besok lagi, tambahin lagi nggak apa-apa ya, air matang supaya Anda bisa dimanfaatkan buat minum juga. Insya Allah Allah akan mengangkat penyakit Anda dan segala sesuatu yang gaib akan menghilang. Terus terang saja saudaraku ini, bahwasanya segala sesuatu yang ada tongkat tersebut yang berbentuk ujungnya kepala tengkorak manusia, itu memang perbuatan orang-orang sana ya, suku Dayak yang memiliki keyakinan khusus, memang dikenal sadis, orang masih daerah terpencil. Santetnya katanya dikenal, tapi tidak usah khawatir saudara ini, tidak ada yang perlu ditakutkan, hanya Allah yang Esa. Yang penting Anda ikhlas dan jalankan amalan-amalan tadi ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Demikian saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana.
karena waktu juga kami harus turun dari dunia. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama di acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.